Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalatahu wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada kulla haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil mursalin ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kata-kata yang pertama kita ucapkan bentuk rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah begitu banyak limpahkan. Puja-puji hanya milik Allah, dan kepadanya kita menyembah dan juga kepadanya kita memohon pertolongan atas semua persoalan yang kita hadapi. Dan sholawat serta salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah Nabi kita baginda Rasulullah. Kepada para pecinta sunnah, tentu kita berharap mendapatkan syafaat dari Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, untuk kebersyukuranlah yang terus setiap pagi tidak pernah lupa. Kita bersyukur atas semua nikmat. Tidak hanya ucapan, tidak di hati, bisa di perilaku kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Begitu banyak ibadah-ibadah ketika kita lakukan adalah salah satunya tidak hanya melaksanakan perintah Allah Taala, tapi juga sebagai bentuk syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan di tengah hujan yang sangat lumayan lebat di Depok ya, mungkin suaranya terdengar juga lumayan kencang hujannya. Mudah-mudahan inilah hujan berkah yang Allah telah turunkan untuk kita semua, hujan yang membawa kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan semuanya dari musibah, menjauhkan dari malapetaka, dan sungguh kenikmatan yang kita rasakan di pagi ini bisa berkumpul dengan para sahabat semuanya, para calon penghuni surga, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Alhamdulillah, itu menjadi juga satu kenikmatan yang tidak teranya. Dan pagi ini insya Allah kita masih bersama dengan guru kita Bapak Haikal, dan juga sahabat Ghazali, Allah senantiasa jaga para guru kita, senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga untuk keistiqomahan dalam dakwahnya. Di pagi ini tema tentang sebuah keluarga, sebagaimana yang ditajuk utama dalam program Keluarga ke Surgaku. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diri kita, tentu kita bisa mengajak keluarga kita sama-sama berada dalam surga Allah Taala. Sebuah kenikmatan di akhir dunia adalah ketika kita kembali berkumpul, dan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang qalbu ila ahlihi masrura, dan orang yang ketika dihisab dalam hisaban, dalam sebuah hisab yang mudah, amalan ya kita bahwa dia ini wasapa yuhasabu yasira, dan orang yang diberi catatan amal tangan kanannya kemudian dihisab dengan hisab yang tak mudah, yang kali bila ahli dan dia pasti akan kembali berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan penuh cita-cita. Dan itulah tentu yang menjadi harapan kita, kelak akan berjumpa dengan saudara kita yang sudah wafat, ayah, bunda kita, dan semua generasi di atas kita, semua orang apa namanya, dan juga bentuk keturunan kita, generasi yang di bawah, juga di bagian yang ketika kita berkumpul di akhirat kelak dalam surga Allah, ini sebuah kenikmatan dan luar biasa ya, kenikmatan agung yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan.
Dan masih dengan bulan Rajab yang selalu kami ingatkan, kami sama-sama memanfaatkan bulan Rajab, bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai kebaikan dan juga ibadah-ibadah. Tidak hanya yang wajib tentunya, sunnah menjadi bagian yang terus kita lakukan. Karena Allah akan lipat gandakan pahalanya di bulan yang disebutkan bulan haram, bulan yang banyak keutamaannya, yang sampai kita lewatkan detik-detik hari-hari terakhir ya di bulan Rajab ini. Lalu beberapa hari lagi itu jangan sampai kita lewatkan Rajab yang penuh dengan keutamaan ini terlewat tanpa kita mengisinya dengan amal kebaikan. Dan tentu kita akan mendekat di Ramadan, dan sebagaimana para ulama selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berbalikanlah ila Ramadan, dan sampaikanlah kami semua ini ke Ramadan. Doa yang selalu dipanjatkan oleh para ulama, bahkan para soleh selalu berdoa 6 bulan sebelumnya untuk kembali berjumpa dengan Ramadan, karena begitu besar ya pahala di bulan Ramadan, bulan yang kita tahu bulan yang di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pagi ini kembali kita membahas tentang keluarga terbaik, keluarga yang selalu kita mohon kepada Allah untuk Allah limpahkan satu kenikmatan memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan keluarga terbaik ini tentu ya kita mengikuti dari apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keluarga terbaik adalah dari Rasulullah. Keluarga terbaik adalah Rasulullah. Dan kalau kita lihat kata uswah ya dalam Al-Quran Karim, disematkan kepada dua nabi kita. Yang pertama adalah tentu baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu di surah Al-Ahzab ya. Dapat sana fi Rasul uswatun hasanah, semua ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah. Dan juga disematkan kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, itu dialah ayah dari para nabi ya, para Rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam, yang juga Allah sematkan dalam Al-Quran dengan kata uswatun hasanah. Dan uswah adalah sebuah teladan yang mudah-mudahan kita terus bisa belajar dari para guru kita bagaimana mewujudkan uswah hasanah yang ada dalam diri para nabi, khusus dari nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang para salafus saleh setelahnya, untuk menjadi teladan atau potret panduan bagi kita bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang juga teladan. Dan doa yang mungkin teringat dengan doa yang selalu kita panjatkan, yaitu doa yang kita memohon kepada Allah untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga ayun. Dalam surat Al-Furqan di ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa yang selalu disematkan, selalu kita baca selepas sholat kita, yang sampai kita melupakan doa ini. Doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah kita sudah diajari oleh para guru kita ya, betapa kita pentingnya kita berdoa terus kepada Allah, karena yang sungguh menjadikan kita saleh-salehah ini adalah Allah Taala. Dan Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang Allah yaitu memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua. Nah, sambil menunggu guru kita hadir, Teh Nadia, ada apakah hambatan dari guru kita? Belum, Mas Bin. Bisa tolong dikontak gitu ya, apakah mudah-mudahan Allah mudahkan nih. Ya siap, saya coba kontak istrinya ya. Baik, mungkin dari pengurus kemarin sudah ada rapat ya. Bunda Darmi barangkali bisa disampaikan juga beberapa
mungkin ada yang ingin sampaikan seputar kegiatan atau program dari Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah kegiatan rutin kita dan kebangkitan di bulan Februari ya insya Allah ya Bu Darmi. Sebelum atau mungkin dari pengurus yang lain yang ingin menyampaikan beberapa hasil dari rapat, Bunda Aisyah atau Dr. Tuki tidak hadir ya. Dan insya Allah di yang saya tahu memang ada program insya Allah kita kembali di bulan Februari dan itu menjelang Ramadan ya. Ramadan sekitar tanggal 18 kalau nggak salah ya. Dan di minggu-minggu awal insya Allah kita akan tanggal 14 kalau nggak salah kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan rutin kita yaitu khitan dan mudah-mudahan sekaligus menjadi tarhib Ramadan kita yaitu untuk menyambut hadirnya sang tamu agung yaitu Ramadan dan tentu pengurus sudah menyiapkan ya program khusus di Ramadan di tema-tema yang khusus tentunya yang kembali mengingatkan kita bagaimana kita mengisi Ramadan menjadi lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Ini jangan sampai di tahun ini tahun yang harusnya memang lebih baik karena dalam sabda Nabi yang mulia barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin itulah yang beruntung. Bahkan orang yang hari ini sama saja dengan kemarin sebutnya dengan orang yang merugi dan justru orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin hari ini lebih buruk dari kemarin disebutkan sebagai orang yang mal'un yang terlaknat itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemampuan ya untuk menjalani hari demi hari menjelang Ramadan ini menjadi hari-hari terbaik kita sebagai sebuah persiapan untuk memasuki Ramadan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan tentu agendanya apa di bulan Ramadan, apa yang ingin kita tuntaskan barangkali bisa disiapkan di bulan-bulan awal dari mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban karena kata para ulama Rajab menjadi bulan menanam, kemudian Sya'ban menjadi bulan untuk mengairi dan di Ramadan lah saatnya untuk panen raya gitu ya. Ramadan menjadi saat-saat kita untuk memetik hasil dari apa yang sudah kita siapkan 2 bulan sebelumnya. Bahkan para ulama menyiapkan lebih jauh dari itu. Bulan-bulan sebelumnya sudah menyiapkan diri sebuah rasa yang begitu rindu untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita semuanya. Allahumma barik lana Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami semua jamaah yang hadir di majelis ilmu ini dan juga semua jamaah yang tergabung di majelis keluarga Indonesia untuk kembali menikmati hidangan pahala yang Engkau telah berikan, Engkau siapkan untuk kami semua hamba-hambamu yang lemah ini yaitu di bulan Ramadan. Jamaah Allah jangan lupakan di bulan Rajab ini tentu banyak amal-amal kebaikan ya yang bisa dilakukan dan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengisi hari-harinya dengan salah satunya berpuasa lebih banyak di hari daripada bulan-bulan yang lain. Dan hampir para sahabat Nabi hampir Rasulullah setiap hari berpuasa gitu ya. Alhamdulillah Babe Haikal juga sudah bergabung dengan kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Be, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Be? Alhamdulillah sudah menuju perjalanan. Masya Allah nih. Sambil menunggu juga Ustadz Dodi masih belum hadir, lagi persiapan. Jadi saya langsung menyapa dulu Babe ini. Siap. Insya Allah Fadzalu. kita membahas tema yang sangat penting Be, tentang keluarga terbaik gitu ya. Tentu kalau kita melihat potret ya terbaik Rasulullah kemudian para nabi ya. Dan itu disebutkan kalau saya baca kata uswah itu memang disematkan kepada Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, menurut Bapak gimana, Beh? Mungkin bisa mengisi kajian pembuka ini dengan bagaimana kita bisa meraih sebuah keluarga terbaik ini, Beh? Baik, Masya Allah. Saya, eh oh ya, udah mulai nih, atau udah mulai dengan salam, atau gimana? Ya, silakan, Udah Beh. mulai banget banget. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saya sudah di kendaraan di jam pagi ini karena hari ini jam 7 pagi live siaran di TVRI Nasional dalam rangka tahun 2026 yaitu menuju halal gitu. Baik, dalam kesempatan ini setelah kita bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah, saya mau sampaikan suatu insight kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, begini. Sering kita pengen anak kita itu taat gitu. Sering kita pengen istri kita itu taat gitu. Sering kita pengen keluarga yang sempurna itu adalah terdiri dari suami, istri, anak yang taat pada Allah gitu. Tapi kita lupa bahwa kemuliaan Asia itu justru ketika punya suami Firaun gitu loh. Kita suka lupa bahwa Nampaknya jaringannya ada kendala nampaknya. kita Yaqul Azmi Nabi Muhammad ya. Walaupun tidak mengurangi kemuliaan Nabi Lut ketika justru pengkhianat dan kafir itu terdiri dari bininya sendiri gitu. Ya. Dan tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad ketika pamannya sendiri adalah musuhnya gitu. Tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Nabi Ibrahim, justru ayahnya lah pembuat patung-patung itu gitu loh. Jadi yang sempurna itu bukan ukuran kita gitu loh Bapak Ibu. Yang sempurna itu ukuran Allah. Maka dari itu kesempurnaan itu adalah sempurna taatnya kepada Allah. Mengenai hasil bukan urusan kita. Itu perlu dulu ya Mas Kholis dan teman-teman di sini perlu jadi pakem dulu, disclaimer dulu lah begitu. Kadang-kala kita mengukur kemuliaan, keberhasilan itu ukuran kita gitu loh. Bukan sama sekali, jangan dulu gitu loh. Kan udah lengkap gitu loh. Nabi siapa yang anak istrinya semua sempurna gitu loh. Ya tentu Rasulullah gitu loh. Tapi kan gimana ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berusaha membawakan dengan cara saya, dengan cara yang membumi, ya, dengan cara yang mengajak seperti biasa, menggelitik pikiran-pikiran kita dan mengajak forum diskusi seluas-luasnya dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang bikin orang penasaran, begitu. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang disclaimer barusan tadi itu adalah menjadi dasar buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melihat proses dan tidak melihat hasil. Allah Subhanahu wa taala menghargai proses. Kadangkala kita sendiri yang gregetan untuk melihat sebuah hasil, begitu. Kita pengen begini, pengen begini, pengen begini, pengen begini. Bagaimana kalau kita kurangi kepengen itu, lalu kita taat dengan proses-proses itu, gitu. Yang penting gue bangunin anak gue. Yang penting gue ajak anak gue. Tadi pagi terjadi peristiwa, ini kisah nyata ini, ya. Tadi pagi terjadi peristiwa yang ya membuat Aliyah itu berkaca-kaca matanya yang dilakukan oleh istri saya sendiri. Seperti biasa, kami bangun di rumah itu, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, ya Allah.
kami jam 3 itu udah bangun lah gitu ya, udah kebiasaan kami, alhamdulillah rabbil alamin. Ya 3:30 dah paling telat gitu. Dan sholat lah tahajud, istri saya tuh sholat tahajud ngaji standar dia tuh sampai subuh, sampai duha ntar itu. Sementara saya habis tahajud, nah zikir, bergeliat sebentar gitu ya di tempat tidur sambil menunggu subuh gitu. Habis subuh kita zikir rame-rame gitu. Nah rupanya Aliyah ini sedang ngantuk banget dan dia sekolah dan ini mendung gitu loh. Nah, ini contoh nyata ya. Dan kemudian Aliyah merasa saya udah lihat gelagat nih, kelihatannya dia lagi capek nih, kelihatannya dia lagi nggak enak badan nih, kelihatannya dia lagi pusing nih. Saya udah lihat gelagat itu Bapak Ibu. Sehingga langsung naluri ke Bapak. Dan saya berkata, kesian, Aliyah capek. Gitu. Kesian, Aliyah ngantuk. Naluri ke bapaan saya nih. Kesian, Aliyah mau sekolah. Kesian gitu. Maka langsung saya baca surat pendek. Zikir dipotong-potong. Yang tadinya 3311. Tetap masih sempat baca ratib Al-Haddad. Yang dalamnya ada kakek kami. Syekh Ali bin Abdul Baras. Tetap baca itu semua, tapi kita persingkat. Yang bacaan 3 kali, kita baca sekali gitu. Dan kebiasaan kita habis ngaji, pasti tiap subuh kita baca surat Ar-Rahman. Mengharapkan kasih sayang Allah pada hari itu gitu ya. Maghrib, Al-Mulk. Kali-kali aja langsung meninggal. Ya, Allah tempatkan di surganya Jannatul Naim. Itu kebiasaan kita. Tahu-tahu Aliyah seperti biasa. Maka saya langsung berkata, Aliyah kamu capek ya? Iya. Mamanya berkata, alah kalau kamu nggak capek. Ah. Siapa yang emak-emak di sini begitu? Kata-kata itu melukai hati Aliyah. Sementara saya tadi bertanya, Aliyah kamu capek ya? Iya, aku mau tidur dulu gitu. Itu tapi udah selesai ngaji, udah selesai zikir, Ar-Rahman belum. Kan dia hafal Ar-Rahman. Saya kasih kesempatan dia pindah ke kamarnya sambil membaca Ar-Rahman saat di tempat tidur sambil sambil selimutan gitu. Di mulutnya baca Ar-Rahman sampai ketiduran lalu kemudian bangun untuk sekolah. Saya pikir begitu gitu. Tapi mamanya nggak mau gitu loh. Mamanya paksa untuk duduk sampai Ar-Rahman selesai baru boleh ke kamarnya gitu. Tapi dengan satu kalimat, iya aku capek. Alah kamu nggak capek. Nah, ini sampai di sini saya cuma bertanya dan tidak perlu menjawab hal yang tadi ditanya. Saya cuma pengen bertanya satu kata aja. Siapa mama di sini yang begitu? Ayo pada ngaku. Tuh saya itu Bu Nini katanya. Iya betul. Saya cuma mau nanya itu. Jangan menjawab. Harusnya nggak begitu. Harusnya begini. Enggak. Jangan begitu. Saya cuma nanya siapa mama di sini yang begitu. Dan terkadang istri lebih keras ya. Oke. Lagi. Jujur aja. Alah, zikir sebentar doang kali ya. Ya saya tidak lengkap. Dia mendramatisir. Jadi istri langsung berkata, Alia duduk sebentar. Cuma zikir sebentar doang. Alia suka ke mall nggak capek. Main sama teman-temannya nggak capek. Ini cuma sebentar doang gitu. Betul, Ustaz. Gitu itu, Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang sangat-sangat terlarang. Jadi ketika Alia pergi, saya malah diskusi sama istri saya.
Saya bilang, "Kenapa?" Saya bilang gitu. "Kok begitu? Kamu perbandingkan antara dia yang sedang siap-siap untuk jalan dengan dia yang baru bangun tidur. Nggak adil dong perbandingannya," saya bilang. Ya, nggak apa ya, nggak adil perbandingannya. Nah, barusan siapa ibu siapa itu barusan nulis? Ibu siapa barusan? Nggak sempat baca. Terakhir. Ibu siapa? Sundari? Bu Dwi sendiri, saya udah nggak lagi Ustadz. Kalau saya pikir dengan pikiran yang paling jernih, sebenarnya anak saya ini lebih soleh gitu daripada Baik. Nah, daripada itu saya dia. di usia itu ya. Itu 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 Bu Sundari, Bu Sundari keren. Itu Bu Sundari keren. Itu yang saya katakan pada istri saya. Saya bilang, yang cari anak SMA yang hari gini, anak SMA perempuan yang tiap malam masih tahajud, yang tiap hari masih sembahyang subuh berjamaah, cari, saya bilang gitu. Cari coba. Berapa persen anak Indonesia, anak Islam Indonesia, SMA kelas 3, ya, SMA kelas 3, nggak pacaran, nggak keluar malam, tiap malam masih tahajud, tiap maghrib masih ngaji, tiap subuh masih zikir. Cari, saya bilang. Apa kamu nggak bersyukur punya anak kayak begini? Saya bilang. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur punya anak kayak gini, maka Allah tambah ketaatannya. Kalau kamu bilang malas, itu berarti kamu nggak bersyukur punya anak kayak begini, maka dia akan berkurang ketaatannya. Jadi benar kata Nabi, ente yang salah kalau anak ente nggak benar. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahasa ente yang salah kalau anak ente nggak benar. Ada anak bandel, yang salah siapa? Udah pasti bapak emaknya. Jadi contoh pagi ini adalah sebuah contoh realita yang saya syukuri banget gitu loh. Dan saya juga bisa memberikan kesadaran kepada istri gitu loh. Cari itu anak sekarang. Bahkan saya bandingin. Dulu lu waktu zaman kelas 3 SMA ngapain? Pacaran sama gua. Saya bilang gitu aja dah. kita nonton bioskop, inget nggak? Saya bilang gitu. Kamu kelas 3 SMA. Saya waktu itu udah S2 tuh di Bandung. Kamu datang ke Bandung, gitu. Kita nonton di Bandung Indah Plaza. Saya datang ke Jakarta, kita nonton di Keramat Jati. Kita pacaran zaman itu, gitu loh. Dan anak kita itu tahajud, gitu loh. Boro-boro pacaran, kenal cowok aja kagak, gitu loh. Anak kita ngaji tiap maghrib. Anak kita zikir tiap subuh. Anak kita tahajud tiap malam. Cari anak zaman sekarang kayak begitu, saya bilang. Anak kita menutup auratnya. Anak kita malu kalau ketemu orang tanpa membuka aurat. Lihat, saya bilang gitu. Cuma sekedar dia capek membaca Ar-Rahman dan dia memilih membaca di tempat tidur. Dan kamu harus tetap duduk dengan sejadahnya, dengan mukenahnya. Ayolah, saya bilang. Bersyukurlah punya anak yang luar biasa ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Rupanya kalimat saya menyentuh hatinya gitu loh. Dan dia ke kamar dan memeluk Aliyah begitu. Demikianlah kisah indah ini. Masya Allah, Masya Allah. Langsung realita, langsung fakta. Ya, dibuka pertanyaan sudah mulai jam 6 dan saya sudah mau keluar di Polda ini dalam keadaan macet menuju TVRI Nasional. Silakan. Masya Allah, ini Ustadz Dodi Al-Jambari sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Masya Allah, ini gimana? Ini kan memang temanya tentang keluarga terbaik nih, ini Ustadz Dodi ya. Dan eh, tadi kalau lihat dari tadi fenomena yang terjadi di keluarga Babe ini memang pentingnya juga kita tagoful ya istilahnya ya. Tagoful itu Iya, agak sedikit maafkan. tidak mau ya istilahnya kompromi gitu Ustadz ya. Seperti Iya, tidak menyalahi syariat. Begitu Ustadz ya. iya. Ustaz Dodi, Bismillah. Masya Salatu wassalamu ala Allah. Rasulillah. Afwan Ustaz Dodi, mendahului Alafu be, alafu be, Afwan. alafu be. Ini lagi mukanya lagi busuk banget ini. Lagi Alah, migren lagi kambuh nih be. Jadi agak Anta pelang-pelangan syafi ya dah Allah. tadi Indonesia. Ya Rob, ya Rob. Jadi versi saya kalau keluarga terbaik itu ya dengan semua kekurangannya, dengan semua kronikanya. Nabi Adam itu keluarga yang terbaik dengan anak yang bunuh-bunuhan.
Nabi Lut itu suami yang terbaik dengan istri yang berantakan. Nabi banyak tuh kalau mau diukur begitu nggak ada yang Masya Allah. utuh, nggak ada yang utuh. Emang Nabi ini MKI Muhammad, nggak pakai iya. janjian udah ngepas banget. Tadi Anda bilang begitu juga ya Allah. Ustaz Dodi menguatkan saya ini. Jadi keluarga terbaik itu versinya masing-masing, nggak bisa ngambil pattern yang bukan kita. Ngambil pattern kita itu ya versi terbaiknya kita. Bisanya begini, maksimalnya begini ya udah. Adanya begini lah mau diapain. Mau jadi orang lain nggak bisa. Tapi versi terbaik versi kita itu yang justru membuat kita menjadi mulia di mata Allah. Islam ini gampang kok. Saya nggak tahu ya. Saya belajarnya mungkin agak di jalanan lah gitu ya. Nggak pernah pesantren. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika Islam itu sebagai sebuah minhajul hayah, dia menjadi satu integrated system of life, tetapi kita cuma diminta fattaqullaha mastata'tum doang, versinya kita sendiri. Dan itu pun kalau kemudian melihat kepada masing-masing kita, ya harus dikembalikan kepada kemampuan masing-masing kita. Ada yang terbaik dengan puasa sunnahnya Senin Kemis, ada yang nggak bisa puasa karena perutnya bermasalah. Ada yang sedekahnya bisa puluhan juta, ada yang sedekah cuma nyicil 500 perak aja. Itu udah versi terbaiknya dia. Jadi nggak bisa diratain, nggak bisa disamain. Di surat 5 ayat 48 itu kan dibilang begitu. Seandainya Allah mau dijadikan satu umat saja, Allah jadikan satu umat saja. Tapi enggak, Allah kepengen nggak begitu. Setiap orang punya punya their own stages. Fastabiqul khairat. Dengan kemampuan kita masing-masing kita disuruh ya berpacu dengan dirinya sendiri. Wallahu alam, bener banget itu. Gitu, Be. Ya, Bapak Ibu, ini jemaah MKI, Masya Allah. Andai kata Ustaz Dodi berkata, keluarga terbaik itu adalah istrinya takwa, suaminya takwa, anaknya takwa, semua takwa, bla, takwa. Kan bingung kita. Itu bisa, Be. Itu bisa, Be. Asal duduk di satu sore, yang jual takwanya lewat. Jadi bisa barang takwa itu. Takwa itu kan yang abang tahu itu kan, Be, yang Abang dikasih Iya, tahu. kuah betul. jahe itu. Jadi Masya Allah. Jadi saya katakan gitu. Saya katakan persis seperti apa yang Ustaz Dodi katakan. Do not compare gitu loh ya. Yang penting ketaatan kita kepada Allah itulah ukuran yang sejatinya. Inna Sah, akramakum indallahi atqakum gitu. sah, sah. Tetap aja tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Asia padahal suaminya Firaun. Iya, sah. Itu keluarga terbaik itu. Ya, keluarga terbaik gitu. Bagi Asia gitu loh. Justru kemuliaan Asia itu terjadi ketika dia bersuamikan Firaun gitu loh. Lihat Iya, aja Nabi Lut tetap menjadi seorang nabi yang mulia, terukir namanya dalam Al-Qur'an. Walaupun bininya gokil habis gitu loh, udah mengkhianati, demen perempuan. Aduh, Masya Allah. Ya. Dan lihat aja juga seperti Nabi Nuh deh, ulul azmi yang luar biasa, pelopor bahkan ayahanda dan datuk daripada Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau dibilang nggak berhasil tuh didik anak gitu kan, mungkin orang sekarang ini netizen kalau zaman Nabi Nuh ada netizen, orang bakal berkata, Nuh urus aja anak lo, gitu mungkin. iya, Itu netizen zaman sekarang itu. Kalau ada di benar. zaman Nabi Nuh, pasti dikatain. Dia nggak ikut Nabi Nuh. Dia bilang, Nuh urus aja anak lo tuh. Ngapain ngurus anak gua? Paling begitu kata orang netizen. Tapi Anak kan lo aja Allah belangsak. memandang, Allah memandang Nabi Nuh adalah ulul azmi yang mulia gitu loh. Pun demikian Ibrahim alaihissalam gitu ya. Ya, Udah ngapain sih ngancur-ngancurin patung, bapak lo sendiri yang buat, kan begitu kan. ini. Jadi ya haula wala quwata illa billah. Apa yang Ustaz Dodi sampaikan betul-betul menyiram suasana hati kita gitu ya. Tafadhol nih jamaah sekalian, saya menjelang tiba di TVRI. Masya Silakan Allah, jemaah Masya yang Allah. ingin sharing juga Yasarallah murah salabeh. dengan Pak Amin. Guru Moga kita
mumpung nih para guru kita udah hadirnya, duet Masya Allah, tabarakallah ya, ada Babe Haikal, ada Ustaz Dodi. Nah, ini kita manfaatkan bagaimana merefleksikan tentang keluarga ini kita. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan itu adalah ya tentu yang penting kita ada ikhtiar yang maksimal ya untuk menjadi orang baik. Karena saya teringat dengan doa ini saat di surat Al-Furqan di ayat 74 ini yang Rabbana hablana min azwajina ya. Kan ada qurrata ayunin, kemudian di akhir doa itu waj'alna lil muttaqina imama. Ini kata imama ini memang eh, ya itu kita kan berharap generasi kita ini menjadi generasi yang imamah juga ya, menjadi imam orang bertakwa. Ini bagaimana menurut Babe dan juga Sadodi ini kalau kita caranya supaya kita menjadi memiliki sebuah generasi atau keluarga yang tadi imamah tadi. Ustaz. Betul, Ustaz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, imam itu kan standar requirement-nya ada ya. Dan setiap kita diminta, itu ayat bukan hanya untuk para pemimpin saja, tetapi imamah itu dia mampu memimpin dirinya sendiri. Dia mampu memimpin setidaknya di ring yang dia kuasai sendiri. Seorang kepala keluarga itu pun juga harus jadi imam untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika dia sudah maksimal mengajarkan kepada istrinya untuk bisa menjadi wakil ketika beliau berhalangan untuk ngurus keluarga, maka konsep memimpin atau menjadikan seseorang berkapasitas sebagai pemimpin itu pun jadi bagian yang juga seharusnya menjadi minimum juga bekalnya. Nanti kalau saya keluar, kalau saya ini itu hewan-hewan dikasih makan ya, nanti lampunya matiin ya, ini piring-piring cuciin, itu bagian yang kemudian SOP yang biasa dia kerjakan sesederhana itu gitu, seremeh itu, yang kemudian bisa jadi bagian itu adalah itu norma yang di keluarga kita terapkan. Saya di rumah itu ada sugar glider baru lahiran juga, ada kembar 2 tuh anaknya. Jadi di antara kami yang kemarin saya ke Bandung gitu, itu langsung memberikan wewenang kepada anak yang kedua, tolong kasih makan itu sugar glider, karena kita posisinya jauh gitu, nggak bisa ini. Jadi ada anak-anak yang kemudian memang nggak tinggal di rumah gitu, datang ke rumah cuman mau ngasih makan itu, habis itu dia pergi sesuai dengan. Nah, imam itu menjadi bagian yang kepemimpinan kita itu seharusnya bisa didelegasikan kepada orang lain, sederhana apapun. Tapi kalau kemudian kita menjadi punya idealisme yang enggak realistis, kalau saya sih lebih senang idealisme tapi realistis. Sehingga ketika kita paham bahwa dia enggak punya kapasitas seperti kita, tapi setidaknya dia mengerjakan apa yang kita mintakan, itu bagian dari imamah yang tadi Anda bilang. Mohon koreksinya, Be. Ya, saya melengkapi dari yang Ustadz Kholis sebut tapi Ustadz Kholis tanyakan. Ustadz Kholis menyebut kata penting di situ, qurrata ayun. Gitu. Nah, qurrata ayun itu kan yang menyejukkan pandangan. Membuat ketika melihat hati kita tentram. Jadi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak kita melakukan hal yang menyejukkan pandangan. Sesuaikan pada tempatnya aja gitu. Kan sangat realistis banget Allah itu. Sangat top banget juga Rasulullah mencontohkan. Saya contohkan ya, salah satu qurratu ayun ya. Yang tentu ini bukan di keluarga ya. Nabi lagi menikmati para perempuan main ketimpling, bentabok di hari raya, lagi pada nyanyi. Tola'al badru, atau apapun nyanyinya suaranya. Allahumma sholli, atau apapun lagunya. Ya. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang. Begitu Umar bin Khattab datang, kita langsung masuk kiri kan? Yang ini kan? Yang ini kan? Ini kan? Oh, Menpora.
Tiba-tiba Umar bin Khattab datang. Begitu Umar bin Khattab datang, mereka berebut langsung ngumpet di balik tabir, langsung ngumpet di belakang rumah Nabi, langsung ngumpul ngeriung sama Aisyah radhiyallahu anha. Ini peristiwanya di Madinah ya, bukan Mekah ya. Langsung ngeriung, berebut, langsung ngumpul ya. Nah, Nabi menegur siapa? Yang ditegur, apakah yang bernyanyi, main ketimpling, atau Umar bin Khattab? Nabi menegurnya Umar bin Khattab. Bayangkan itu. Kata Nabi, biarkan dulu ya saya lagi ini ya. Kata Nabi, biarkan hai Umar, kita sedang berhari raya. Gitu. Nah, itu qurratu ayun juga. Menyejukkan pandangan juga gitu loh. Menggembirakan hati juga gitu. Jadi coba dikias deh. Digabungin dua kisah itu. Ketika qurratu ayun bagaimana di keluarga dan Nabi masih menganggap itu sebuah qurratu ayun, Iya. ya enak-enak aja gitu loh. Jadi qurratu ayun anak kita hari apa ya? Jam berapa? Saya qurratu ayun ngelihat anak saya masih tidur ketika jam 1 siang, jam 2 gitu. Atau jam 11, sorry jam 11. Saya qurratu ayun ketika lihat anak saya habis duha, dia capek, dia nggak keluar, dia tidur. Lagi tidur qurratu ayun gitu loh. Jangan mentang-mentang qurratu ayun itu harus lagi ibadah begitu. Nah, itu yang saya maksud. Ya, jadi indah banget kalimat Allah qurratu ayun itu menyesuaikan situasi dan keadaan begitu. Bapak Ibu, ini minta maaf tuh, saya sudah tiba di TVRI kita gitu. Jadi saya mohon pamit ini. Mau Iya, Be. siaran nih. Jazakallah, Be. Umuran sih, Be. Amin ya Rob, amin ya Rob. Maafin ya, udah masuk Labas, studio. labas. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallah. Ada nggak? Kalau udah bercerai itu terbaik juga nggak? Itu Ustaz Dodi dah. Ya. Ada. Ustaz Dodi silakan lanjut. Siap, Assalamualaikum. Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarallah meran insyaallah. Amin. Amin Maulana, amin. Tadi Teh Nadia sudah resen? Mangga Teh. Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar cerita ini tuh jadi sensitif. Ingat sama ayah. Ayah itu selalu kasih nasihat dalam diamnya. Dari kecil tiap jam 3 bangun, sholat, tahajud, beres-beres. Semua dikerjakan gitu, tanpa harus saling menyuruh. Jadi saya ikut nyontoh itu dengan diamnya, bukan dengan marahnya, bukan dengan amukannya. Sekarang sudah 11 tahun ayah nggak ada, tapi masih terasa, masih nempel. Jadi ketika ingat, ya Allah, ingat ayah jam 3 bangun, refleks gitu, ada rasa seperti ada gitu. Meskipun udah nggak ada, udah lama. Nggak ada bentakan, nggak ada amarah ketika saya lagi lelah, lagi sakit. Nggak tahu banget gitu, dibiarin istirahat. Terus kalau pagi-pagi kan saya selalu ngintip di kamarnya, ayah itu ngaji. Jadi tiap pagi udah refleks pengen megang Al-Quran, meskipun ngajinya dulu dari waktu kecil beda lah sama ayah gitu bacaannya. Saya masih waktu kecil masih terbata-bata, tapi subuh itu pegangin Al-Quran meskipun ada mata yang ngantuk, sambil nyender, sambil lihat jendela. Ada ayah yang selalu semangat ke tanaman, ngurusin tanaman sama Umi gitu. Jadi dengar cerita yang tadi itu, saya ingat banget sama ayah. Alhamdulillah, semoga bisa jadi hikmah buat kita semua. Ya, Meskipun ketiadaannya, semua nasihat diamnya, dan dalam meninggalnya tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Setelah nolongin Ibu Lurah, saya ingat banget pulang itu bawain Umi lotek. Meninggal dengan senyumannya gitu. Saya pulang habis meeting sambil melukin kakinya gitu. Sampai meninggalnya dalam diamnya nasihat itu selalu ada. insyaallah.
Ya itu aja sih sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullahu khair beh. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akil musulahu Amin. wa wasi madakhalahu wa nawir kuburah insyaallah. Kumpulan kita ya tenang teh di surga ntar kumpulan Amin. insyaallah. Allahumma amin. Jadi bicara terbaik itu harus versinya kita. Saya ingat Rasulullah SAW di Masjid Ijabah itu meminta 3 hal. Tetapi hanya 2 yang diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. 1 tidak. Yang 1 Rasulullah SAW minta, ya Allah jangan kau berikan kepada umatku banjir bandang seperti zaman Nabi Nuh. Dan Allah berikan. Allah ijabah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan kau berikan umatku kemarau berkepanjangan seperti zaman Nabi Yusuf. Diberikan oleh Allah. Allah ijabah. Tapi yang ketiga ketika Rasulullah SAW minta, ya Allah, berikanlah kepada umatku, jangan mereka terpecah belah. Allah nggak ijabah. Ini tandanya, artinya setiap kita punya tupoksi-tupoksi, punya beban, punya kapasitas untuk kemudian menghadirkan yang terbaik versi kita. Bukan versinya orang lain. Maka jangan kebanyakan nonton model-model drama Cina gitu ya, yang kemudian apa namanya isinya kan banyak khayalan tuh, tukang parkir, tukang kebersihan, apa dihina-hina, nggak taunya datang CEO perusahaan terbesar gitu kan ya, terus jadi apa namanya diambil istri, ternyata dia keturunannya apa keluarga yang terbesar lah apa segala macam dan seterusnya. Jadi ada kesenjangan yang begitu luar biasa. Terus jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau kita tahu bahwa apa yang Allah SWT sudah karuniakan kepada kita itu pasti yang terbaik, maka bagian yang harus kita sikapi dengan pola yang terbaik juga. Artinya gini, suami kita, istri kita, anak-anak kita itu yang terbaik dari Allah Taala. Maka perlakukan mereka dengan baik, dengan semua kekurangan yang mereka punya, dengan apa namanya keberadaan seorang manusia dengan ya saya sering mengatakan insan itu bagian yang kemudian seringkali harus difahami sebagai persona. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah SWT dalam kesempurnaannya itu bukan berarti Allah SWT tidak letakkan kekurangan di kita. Nggak usah jauh-jauh deh, kita berkaca aja deh, kita natap kaca, kita muka kita sendiri aja deh. Muka kita sendiri itu begitu didiemin 24 jam belekan. Kuping ada congeknya. Hidung ada ingusnya. Mulut ada liurnya. Dan itu sih kotor semua. Dan itu bagian kotoran-kotoran yang Allah SWT hadirkan sebagai sebuah kesempurnaan gaya hidup kita. Ya manusia ya harus gitu. Kalau enggak, rusak semua sistem tubuhnya itu. Maka kemana-mana dia bawa kotoran di perutnya. Kemana-mana dia bawa najis di perutnya. Begitu keluar dari badannya, baru kemudian jadi sesuatu yang menjijikkan. Padahal dibawa-bawa itu kemana-mana. Nah ini bagian yang kemudian Allah SWT melengkapi kita dengan semua kesempurnaan kita. Tapi juga jangan lupa bahwa kita juga punya hal yang melekat sama kita. Contoh sederhana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Akuin. taqwim. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Artinya sebaik bentuk itu casing doang. Tapi kalau kita lihat di surat 70 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Kikir, pelit, keluh kesah. Lah, katanya sebaik-baik penciptaan. Ternyata sebaik penciptaan itu ada versi kelamnya juga. Ada satu buku Sisi Tergelap Surga, saya lupa yang nulis Brian siapa gitu. Itu seru tuh.
Jadi bagaimana orang Jakarta dengan segala kroniknya gitu. Itu apa membuat kita menjadi baca judulnya aja udah oh seru nih gitu. Jadi fiksi sih memang. Tapi maksud saya gini, kalau ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa hidup harus sempurna, harus nggak punya utang, harus everything goes well, nggak bisa, nggak bisa. Kita mesti sadar betul bahwa setiap apa yang ini tanya pada para tajir nih. Kira-kira dari sekian banyak nawarin jualan barang, yang laku berapa? Persentasenya berapa? Apa nggak sempurna? Sempurna justru. Jadi ketika kita nawarin sesuatu terus nggak laku itu bagian dari penghapusan dosa yang Allah SWT berikan kepada kita. Ternyata Allah bikin nggak laku barang kita, itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Kan bukannya itu keren banget gitu. Ini kalau kita tanya nih di sini nih ada sekelebatan mata saya ada Uni Fauzan, ada Mas Agus gitu, ada Umur Reza, ada banyak lah di sini yang menggaleh nih kalau kata Uni. Menggaleh itu ndak sadonyo tajwa habis tuh gitu. Jadi begitu kita tahu bahwa pasti ndak ada yang selesai dengan hidupnya yang lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja nggak ada. Justru dengan kronika gitu kita jadi butuh Allah, jadi butuh orang lain, jadi muncul amal soleh, muncul sabar, muncul tangguh, muncul gitu. Jadi terbaik itu versinya kita, bukan versinya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita Allah mampukan ya untuk terus menjadi orang terbaik gitu ya. Dengan keterbatasan kita tentunya tadi yang disebut oleh para guru kita, versi kita lah yang seharusnya kita terus maknai. Dan ini ada pertanyaan dari Ummu Azlan ya. Mangga. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ude dan juga Salam. bisa hadir ya. Afwan izin bertanya, jika ayah dan ibu sudah bercerai, apakah terbilang keluarga terbaik juga nih? Terbaik untuk ibu atau ayah ini gimana sih dengan keluarga yang Baik, baik. bercerai ini? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kira-kira Allah bikin perceraian di dalam sistem pernikahan kita itu kira-kira buat apa? Artinya apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memfasilitasi kita di dalam perceraian? Enggak. Kita ini bukan orang Katolik yang disatukan oleh Tuhan nggak bisa dipisahkan sama tangan manusia. Bukan itu. Islam itu ada kala di mana perceraian itu sebagai emergency exit. Kalau masih diselesaikan masih bisa gitu. Yang satu nahan diri, yang satu berusaha untuk berbesar hati, monggo silahkan. Gitu. Tapi kalau sudah tidak sanggup, dua-duanya sudah nggak sanggup, misalnya ada keinginan-keinginan yang sama sekali ngomong doang mau berubah, ya mohon maaf, gitu. Perubahan yang mana yang mau dibikin? Karena pada dasarnya manusia dengan kebiasaannya dia akan sulit melakukan perubahan ketika dia tidak punya keinginan untuk berubah. Saya berkaca pada diri saya sendiri aja lah ya. Ketika dari mulai zaman hore gitu ya, dari zaman hore dulu saya hidup dalam gemerlap gitu. Alafuzat ini bukan bongkar aib tapi berusaha untuk ngasih ibroh ke teman-teman semua. Kelas 6 SD itu yang dibanggakan sama keluarga itu kira-kira apa Ustaz? Anak kelas 6 SD itu prestasi apa yang dipunyai sama anak yang banyak membanggakan orang tua? Olahraga loh ini. Satu, apa lagi? Hafalan Bukan Quran? menggambar atau apa lah ya. Oke, kemampuannya luar biasa ya. Ane kelas 6 SD jadi raja disko se-Jember. Nggak jadi Udah. Ane anak terkecil dari lingkungan yang hidupnya memang setiap malam minggu dugem. Itu zaman lagu-lagunya Boney M, lagunya John Travolta, lagu zaman itu. Jadi
eh, ada bagian yang kalau kemudian dia itu versi terbaik saya ketika itu gitu. Tapi ketika kemudian makin ke sini di akhir wafatnya Ibu Allahyarham mempelajari agama, itu pun juga nggak sedalam yang aneh fahami gitu. Tapi jadi bagian yang kemudian begitu geser makin ke sini, mungkin ya kalau saya boleh apa namanya menganggap bahwa apa yang saya pahami secara sederhana gitu ya. Eh, Siapa di sini yang eh, kenal saya ya? Saya iya tahun 80, iya benar tahun 80-an. Sebentar, ada Nana nggak nih? Nana nggak ikut ya? Nggak gabung ya. Boleh tanya sama Nana tuh. Tanya sama Nana, saya dulu nari itu top top dancernya di Dufan itu. Jadi semua semua jenis tarian saya lahap semua. Mau yang ballroom, mau caca, rumba, waltz, saya habisin semua. Karena emang itu makanan dari kecil, nggak ada yang sulit, gitu. Itu ada apa penari-penari balet, wah bagus banget itu. Saya bilang, saya cuma bisa waktu itu zaman di breakdance kan. Dan saya di Bondowoso itu kalau ada di Jember Bondowoso itu kalau ada setiap kali street attack itu kita fight di jalanan itu. Bener-bener kayak di Bronx gitu modelnya. Bawa triplek gitu, bawa triplek melamin gitu. Kita gelar, udah mulai deh flooring di situ. Saya bawa kompo kemana-mana gitu. Nah itu bagian yang kemudian ya itu versi terbaik saya gitu. Bahwa kemudian itu bagian dari masa lalu yang harusnya sulit dikerjakan, maka saya pernah nanya, kira-kira gampangan mana? Mindahin gunung atau ngerubah orang? Gimana, Bapak Ibu? Lebih Pindahin gampang gunung. mana? Mindahin gunung atau ngerubah orang? Pindahin gunung. Mindahin gunung lebih gampang, karena sesendok-sesendok pindah itu. Iya. Meskipun pakai modal sendok aja. Sendok kerak pindahin, sendok lempar. Pindah gunung itu. Mas Agus, ampun. Mas Agus, ampun. Mas Agus itu bagian dari masa lalu juga itu. Lusuh. Sayanya yang rusuh. Mas Agus mah baik-baik dari dulu. Jadi, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi, kita ini adalah versi terbaik yang bisa kita kerjakan ketika kita melakukan perubahan. Saya dengan apa namanya dulu Mbak Titi Kadarsih itu saya tempel. Jadi kalau aerobik itu pasti saya nemenin apa jadi instruktur. Kemudian dulu tuh zamannya siapa Foni Sumlang apa namanya Hermi Kulit apa segala macam itu yang jadi apa namanya penari latarnya tuh aneh gitu. Bagaimana Camelia Malik bikin album, bikin siapa Mbak Iis, bikin itu aneh yang apa yang jadi koreografernya. Dan beberapa apa namanya opening ceremony buat wahana-wahana di Dufan, SeaWorld, apa segala macam. Itu aneh enggak? Itu. Jadi kalau ada yang pernah dengar nama Rudy Wowor, di akhir-akhir karyanya beliau sebelum beliau wafat, semua kerjaan beliau aneh yang garap. Termasuk BASF Award itu. Itu dari nada segala macam itu ya masih sepupu jauh kan sebetulnya. Itu bagian yang ya memang jadi bagian dari kehidupan saya. Jadi
Terus kemudian dari wilayah itu terus jadi stop, nggak mau denger musik, nggak mau nari, nggak mau ini, sekarang cuma isinya ngaji aja, ngaji aja, ngaji aja. Iya. Denny Malik kenal saya. Dan kawan-kawan di Suara Mardika itu banyak yang sekarang berkawan sama kami. Gitu. Dan itu jadi saingan tuh. Kalau anak Dufan sama anak Studio 25 tuh Mbak Ati Ganda. Mbak Ati Gandanya juga akrab sama saya. Karena sering saya jadi MC gitu. Terus Mbak Ati Ganda jadi juri di beberapa tempat. Mas Benz Leo apa segala macam dan seterusnya. Ya bagian dari masa lalu. Artinya gini, kalau memang itu dari posisi yang makanya kalau kita ketemu sama Ustadz Farid Ogbah, itu Ustadz Farid Ogbah tahu betul ini. Ini Ustadz yang dari Ustadz dari film ini, Ustadz bintang film ini. Kalau ngeledekin aneh gitu terus. Ustadz Farid Ogbah. Karena dia tahu transformasi Anda. Ya nih, Silakan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, secara pribadi efek musik itu yang udah rasakan apa? Karena Anas sampai sekarang tuh masih susah banget gitu. Ya Allah susah banget rasanya. Tapi kalau misalnya merotal juga nggak boleh kan gitu kan. Misalnya sambil masak atau sambil apa. Itu Eh, apa efek pribadi yang udah rasakan kayak gitu? Karena ya Ana masih belum lepas apalagi nyanyi Minang ya. Karena juga iya suka lihat orang ngedance tuh suka juga. Jadi suka lihat Korea gitu. Jadi agak susah banget lepasnya. Gimana ya caranya? Udah apa efek secara pribadi yang udah rasakan dan apa sih namanya? Efeknya ke diri itu apa ya? ya, Gitu. taib. Syukran udah. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Jujur berat. Karena itu profesi yang menghasilkan uang. Gimana sih orang senang-senang dibayar, terus harus meninggalkan itu semua, gitu. Saya ingat betul waktu kita 50 tahun di Indonesia, itu hampir semua iklan aneh yang garap. Dari mulai pentul biru yang I love the blue of Indonesia, yang bikin 50 tahun gitu. Oskadon, Teh Sosro, itu semua tarian-tarian kolosalnya aneh yang bikin semua. Aneh yang garap semua. Dan itu bagian dari bagian akhir dari kiprahannya di tari gitu, di koreografi. Dan ya cukup tahu aja lah gitu. Dan orang-orang director-director yang dari Australia, dari Singapura, dari Thailand, itu kalau urusan tarian pasti nyarinya aneh gitu. Karena aneh bisa bisa bikin dengan sangat efisien per frame karena memang orang film gitu. Per frame, pergerakan apa segala macam. Nah, harus meninggalkan itu semua. Berat, jujur berat. Berat. Bahkan sekarang tuh kalau kita mau alihkan gitu, berpahala nggak sih dengerin musik itu? Enggak, khawatirnya gini nih, lagi dengerin musik terus mati atau gitu. Saya sering kali karena saya sebetulnya lebih marah ke diri sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya mati nanti orang setelin musik, bukan setelin Quran, bukan bacaan Quran. Kan jadi, aduh, kan gitu jadinya. Yang kalau kemudian kita tahu bahwa Allah SWT eh, yang eh, tahu yang betul-betul Ibnu Qayyim lah mengatakan bahwa seseorang yang hatinya di dalamnya ada musik, maka Al-Quran tidak akan bisa nempel. Atau dibalik, habis waktu kita buat musik, maka tempatnya Al-Quran nggak akan bisa bareng. Makanya waktu Ahmad Dhani bikin musik terus ada lantunan ayat Qurannya, banyak yang ngecam karena nggak pernah match. Secara rima dari sisi prosa, ya banyak Al-Quran itu punya rima. Gitu. Berakhir sajak AA, sajak ABAB, dan seterusnya. Itu banyak. Tapi secara musik, enggak. Lantunannya saja sudah enggak pernah bisa sama. Kalau kita belajar qiraah sab'ah gitu ya,
Dari Baitikoro sampai Jawabul Jawab itu bagian-bagian yang kemudian kalau kita dengarkan itu beda sama dengerin apa istilahnya, kalau bahasa jalanannya, daya magisnya beda. Karena gini Uni praktek sendiri aja coba nanti ya. Dekat rumah Uni ada yang jual semangka nggak nih? Ada udah. Nah, coba nanti beli, potong sedikit aja. Ketika eh, eh, ketika kita lihat nanti style musik yang religi sekalipun lah, siapa, Ungu, Opik, Mana dia? Maher Zain atau apa segala macam dan seterusnya gitu ya, itu di satu kamar tertentu gitu, kemudian yang satu kamar yang lain style murotal, kira-kira jangan di kulkas ya, dua-duanya di suhu kamar, kira-kira yang akan cepat membusuk yang mana? Musik kayaknya. Ya Pak, dipastikan begitu. Kebayang nggak kalau otak Uni dirusak sama musik itu terus akan menyebabkan kehancuran? Nggak apa-apa, Iya. sekarang mungkin masih berat apa. Nanti coba deh, kalau ingin memperlakukan otak kita sebagaimana air yang ada dalam semangka itu, gitu. Ya nanti kita bisa tahu bahwa oh, efeknya begitu dahsyatnya, sebegitu dahsyat. Dan itu sudah ada penelitiannya. Gitu nih. Ya, syukuran udah. Jazakallah khair. Jazakallahu. Mbak Nita, monggo. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam dari Bangkok. Ada itu, Dek. Masya Allah. Tuk, tuk. Udah di sini tapi siang banget, baru setengah 6 baru ada. Baru subuh. Udah maaf Ya. tadi tertarik dengan apa yang udah bilang karena apa yang udah lakukan beti banget dengan apa yang kehidupan saya jalanin ya. Saya mendapat nafkah dari dunia musik, dari dunia seni. Ya. Nah, itu gimana dong, Ude? Kan Allah yang kasih jalan itu, Allah yang kasih Betul. rezeki itu dari Betul. situ, Betul. gitu. Nah, terus kalau Betul. sekarang saya putar haluan, terus saya mau apa? Saya mau jalanin hidup bagaimana? Sementara saya tahu bahwa itu kehidupan saya dan saya berdiri di atas kaki saya sendiri, saya tidak bergantung sama siapapun kecuali Allah ya di sini. Pertama itu. Terus kedua, memang saya rasakan yang tadi udah bilang, coba setel satu murotal di satu ruangan dan satu musik di ruangan yang lain gitu. Selama perjalanan saya mulai dari kerja dulu, kalau kita harus show artis keluar kota atau dimanapun, saya memang selalu menyalakan murotal di dalam kamar saya yang sampai ada pertanyaan dari para bellboy atau housekeeping itu nggak saya matiin udah, dan saya punya boombox itu yang selalu saya bawa, bahkan sampai hari ini masih saya bawa terus. Kalau saya udah capek masuk kamar rasanya lega banget gitu ya, enteng gitu. Nah, eh gimana caranya ya udah, saya juga nggak ngerti, belum, bukan nggak mau gitu. Saya ini baru dapat tawaran baru banget, saya malah bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah, buka tahun di 2026. Nah, tapi yang nggak jauh dari apa yang sudah saya pahamin, dan orang melihat saya bahwa iya, Mbak Nita sudah expert lah di situ, ngapain kita cari orang lain, mungkin seperti itu. Iya. Itu saya bagaimana harus ya Allah, saya memang butuh ya, dan saya juga bukan orang yang berlebihan yang enggak, gue bisa, gue gini. Emang hari ini memang itu yang ada di depan mata, Iya. gitu Dek. Jadi Oke. itu aja, mungkin mudah-mudahan Baik. saya menguatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Ini sama kayak orang yang nanya, aku masih kerja di bank gimana dong, Dek? Ya kerjaanku begitu memang. Aku bisanya cuma kerja di bank, misalnya gitu. Atau ada yang kerja di asuransi atau di kantor pajak dan seterusnya gitu ya. Gini, eh, proses penyembuhan itu ada tahapannya. Saya pernah sampaikan juga bahwa kalau kita nggak bisa amputasi, ya rawat jalan. Nggak bisa rawat jalan, ya rawat inap. Gitu. Sementara sambil jalan, pahami bahwa itu salah, bahwa itu nggak boleh, bahwa itu sebaiknya ditinggalkan. Maka kalau kemudian kita sambil belajar, sambil kemudian kita apa namanya, sambil terus berusaha untuk memperbaiki diri, minta sama Allah dikuatkan, insya Allah adalah jalannya rezeki itu. Kira-kira gini, bahasa sederhananya. Karena kita sudah terlalu nyaman di situ, jadi untuk pindah ke switch ke haluan yang lain itu menjadi sangat luar biasa. Saya ingat betul bagaimana kawan-kawan di musisi itu banyak kali mereka hijrah gitu ya. Dan itu betul-betul ditinggalkan karena mereka tahu tahu urusannya nanti afan. Kalau kemudian harus berurusan sama Allah nantinya gitu ya, kepengen dapat syafaat Rasulullah SAW dan seterusnya gitu ya. Artinya porsi memperbanyak bagian yang kalau sekarang mungkin nggak bisa ditinggal dalam pengertian Qurannya 20, musiknya 80, mungkin nanti pelan-pelan punya tekad untuk mulai masuk ke 70 gitu. Masuk 70 musik, 30 Quran. Terus tuh makin makin hari makin lama-lama nanti ada kondisi di mana Allah itu maha keren kok Mbak, maha apa namanya, memberikan ide-ide transformasi yang kemudian saya juga nggak kepikir sampai hari ini bisa bisa baca Quran, bisa memahami begitu banyak tafsir, bisa baca segitu banyak buku dan bisa menyimpan data sebegitu banyak yang saya kadang-kadang kok jadi keingetan ini, oh iya ada ini, oh iya ada itu. Dan akhirnya saya punya catatan-catatan khusus tentang segala sesuatu itu. Sehingga seolah-olah saya kayak punya memori memori fotografi gitu tentang sesuatu. Menurut imam ini begini, menurut ayat ini begini. Di ayat itu surat sekian ayat sekian bunyinya begini. Itu jadi bagian yang hampir sama kayak kita mengaransemen satu notasi musik. Saya bikin musik itu sendiri Mbak waktu waktu ke Rio itu. Jadi nggak pernah mau ngandelin musiknya orang. Musik-musik kontemporer Jepang itu banyak sekali menginspirasi gerakan-gerakan tarian yang saya buat ketika itu gitu. Dan saya lebih senang Afro-Cuban kalau waktu belajar sama Rudy Wower. Dan itu saya nggak tahu. Saya mungkin satu-satunya orang yang dibiarkan berani eh, jam session sama Jalu. Kang Jalu itu dia pemain gendang, pemain perkusi. Itu dibiarin sepanggung sama saya. Udah kayak orang apa entah dari sisi keseniannya, luar biasa itu. Tapi Insya Allah. buat saya itu bagian yang kemudian ya itu bagian dari masa lalu lah. Saya ingin menghilangkan itu dan kemudian ya sudah. Kalau orang mengenal saya dulu begitu ya, this is me, that was then, gitu. This is me now, gitu. Jadi itu banyak kawan-kawan yang dia mah kacang lupa kulit, gitu. Saya biarin aja mereka berkomentar tentang ini apa segala macam dan seterusnya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Ada yang bilang sok alim lah, nggak apa-apa daripada sok kafir kan. Jadi ada bagian yang harus dikorbankan ya. Saya yakin bahwa ketika saya mengorbankan itu semua dan alhamdulillahnya Allah berikan apa namanya? Allah berikan penggantian yang tidak hanya dengan rizki yang luar biasa melimpahnya, tapi justru dengan keberkahan. Waktu saya masih jadi eh, program director di radio, itu betul-betul harus menikmati musik ini buat disajikan seperti apa, sejarahnya lagu ini dan segala macam. Kan misalnya kalau siaran itu misalnya gini, ini mau muter lagunya
Mona Lisa-nya Nat King Cole. Nah, saya pelajari sampai sejarahnya si Mona Lisa itu sendiri, gitu. Kadang-kadang menyampaikan itu pun jadi bagian, nggak cuma sekedar Bapak Ibu pendengar semua, inilah Nat King Cole dengan lagu Mona Lisa. Enggak, saya ceritain benar-benar yang Yesus alaihissalam itu di dalam Dead Sea Scroll-nya dia ditemukan punya istri 3. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Dan banyak sekali adegan-adegan pernikahan yang dicatatkan di dalam Taurat dan Injil yang kemudian tidak pernah disebut sebagai upacara pernikahan. Dan asal Bapak Ibu tahu, ada keturunannya keturunan Yesus yang terakhir itu adalah Leonardo da Vinci. Inilah sebuah karya Leonardo da Vinci yang akan dibawakan oleh Nat King Cole. Ladies and gentlemen, Mona Lisa. Baru setelah lagu ini. Itu orang udah ngelangut, udah kepikiran, udah kebawa kemana-mana pikirannya apa segala macam, tiba-tiba dengerin itu. Seru gitu. Tapi itu dulu. Gitu. Nah, saya sekarang harus memperkuat literasi saya untuk menyampaikan bahwa bagian yang harus saya pahami, yang mana yang ada manfaatnya, mana yang nggak ada manfaatnya, itu jadi bagian yang ya saya sekarang harus milih bahwa Mus'ab bin Umair itu meninggalkan kemegahan hidupnya harus dengan hijrahnya. Allah jamin rezekinya. Ada begitu banyak sahabat yang kemudian meninggalkan dunianya dan kemudian Salman Al-Farisi itu, waduh kalau kita baca, Insya Allah para sahabat itu menginspirasi sekali. Gitu. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk kalau nggak bisa langsung amputasi, rawat jalan aja dulu. Kalau nggak bisa rawat jalan, rawat inap aja dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan nanti akan Allah kasih jalan. Sambil kita ikhtiar, sambil kita istiqoroh, minta sama Allah, dimudahkan sama Allah, mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fiik. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Izin Udik, maaf. Ya. Terus bahkan mendengarkan musik aja kita nggak boleh Udik, walaupun itu bikin hati kita apa ya, maksudnya mendengarkan aja gitu, misal gitu, mendengarkan Iya, aja gitu. iya. Itu juga Gini, nggak Pak. boleh. Gini, saya lebih bermanfaat begini. Kalau dengerin musik sama dengerin Al-Quran itu lebih berpahala dengerin musik, maka ayo kita dengerin musik rame-rame, bareng-bareng. Dapat rahmatnya gedean mana? Dengerin musik atau dengerin Quran? Dengerin Quran. Clear. Gitu. Jadi kita mau jadi hambanya Allah atau mau jadi hamba hawa nafsu? Monggo. Gitu. Izin doakan ya Udik, bantu Insya Allah, doa. insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Afan udah bertanya terkait musik. Lingkungan banyak yang tetangga masih nyetel musik. Nggak berasa ikut bersenandung, boleh nggak? Kalau harus tutup telinga rapat-rapat. Pada kondisi tertentu sampai harus tutup telinga rapat-rapat, boleh-boleh aja. Tapi kan artinya gini, bukan pada tidak mau mendengarnya. Kita nggak bisa lah 100% keluar dari musik itu nggak bisa. Tapi setidaknya kita jangan menikmati gitu. Kalau toh masih nikmati kita oke lah, fine gitu, nggak ada masalah. Artinya saya tadi kalau nggak bisa langsung gitu, oke kita pelan-pelan aja gitu. Tapi kalau ada yang bisa drastis kayak saya ya monggo silahkan gitu. Saya ini penyanyi night club tadinya gitu. Nah kan jadi bongkar aib kan, malas jadi gitu. Saya gitu deh. Innamal a'malu bil khawatim ya, salamnya. Gitu. Sama itu Saling tergantung. doa aja kita, mudah-mudahan saling bisa membenahi, saling bisa mengingatkan sama. Dan orang yang sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran itu Allah berikan hidayah, kenikmatan itu kelezatannya di Al-Quran Ustaz ya. Sahih. Dan itu nasihat para ulama ketika kita bersibuk-sibuk dengan Al-Quran, lebih banyak
mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan Allah turunkan hidayah, kenikmatannya itu justru mendengarkan Al-Quran. Di sorga nanti kan gini, Ustaz. Orang dinaikkan manzilahnya sebanyak ayat yang dia baca. Berarti ada nggak manzilah yang bisa datang karena banyaknya koleksi musik? Nah kalau nggak ada ya udah cari yang apa? Cari yang benar-benar yang pasti-pasti aja lah. Gitu. Baik. Semoga Allah masih memberikan hidayah untuk kita semua, Ya Rabb, hidayah dan ya Rabb, taufiknya, ya amin, Rabb, ya amin. Rabb. Dan tadi lagi-lagi innamal a'malu bil khawatim ya. Apapun yang terjadi di masa lalu kita tentu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan Allah menghapus semua dosa itu. Dan untuk amal terakhir itulah yang terbaik yang kita harapkan menjadi orang husnul khotimah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tadi inspirasi dari Ustaz Dodi, transformasi ya, sebuah proses hijrah yang luar biasa, menjadi juga inspirasi untuk kita semua. Dan tadi banyak peristiwa yang sesungguhnya menjadi keluar terbaik ini adalah seperti kata guru-guru kita, sesuai dengan versi kita. Tidak ada yang sempurna tentunya, tapi ya dengan ketidaksempurnaan itulah kita akan berusaha menjadi yang terbaik. Tentu kita berharap bahwa keluarga kita, anak-anak generasi keturunan kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dan ikhtiar kita melakukan itu adalah bagian yang tentu harus dilakukan gitu ya, saudara. Karena ikhtiar itulah yang kemudian akan menghadirkan, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya hidayah hanya milik Allah, dan untuk kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah untuk kita dan keluarga kita, amin. Amin. Jazakallah khairan Saudari Wakadzalik barakallah. Allah taala yang sudah menemani kita. Dan tadi Babi Haikal juga di pembuka sudah sharing pengalaman di keluarganya, jadi inspirasi ya, bagaimana sesungguhnya ya kita berusaha untuk takaful ya, kalau dalam bahasa agama ini tidak terlalu kemudian memaksakan kesempurnaan, karena memang kita adalah makhluk yang memang banyak kekurangan, tapi dengan kekurangan itulah kita terus berusaha yang terbaik, memperbaiki diri, bagian terus yang kita lakukan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kesilapan, dan tadi suara berisik hujan yang pun terdengar ya, mohon maaf. Dan ini adalah mudah-mudahan jadi rahmat untuk kita semua. Ya Rabb. Amin amin Allahumma. Karena tadi habis subuh tuh luar biasa hujannya besar di Depok. Iya, di Bekasi kayak di London ini dingin minta ampun, nggak pakai AC nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Hujan rahmat insyaallah ya. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه وعلمنا منه جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.